naik gaji 3% self reward. Self rewardnya naik gajinya 3%, keluar uangnya lebih gede dari 3% gitu. Kan jadinya gak balance. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Hari ini adalah segmen interview waktu kita ngobrol, curhat seputar finansial di Cuap-Cuap Cuan. Hari ini spesial banget karena ada Olivia Louis, Financial Expert CNBC Indonesia. Hai. Hai Sobat Cuan, hai Maria. Hai Olive, apa kabar? Baik. Nah, seperti biasa kalau di segmen interview tuh kita selalu ajak Sobat Cuan untuk refleksi ke diri sendiri. Kira-kira apa-apa saja yang kurang finansialnya, bukan finansialnya ya, bukan duitnya ya, tapi pengaturan finansialnya nih, apa-apa aja yang kurang, apa yang salah, kita ingetin lagi nih. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai dosa-dosa keuangan. Iya. Pernahkah Anda Sobat Cuan merasa berdosa setelah ngeluarin uang? Jujur sih aku sering sih kayak gitu. Misalnya tadinya nggak mau belanja, sudah jangan belanja, terus tiba-tiba akhirnya belanja. Aduh, kenapa belanja gitu? Iya. Jadi ngerasa berdosa gitu. Iya. Padahal tadinya udah punya plan untuk uangnya tuh dikemanain, tapi karena ada banyak goda-godaan e-commerce lah, goda-godaan flash sale dan lain-lain, membuat akhirnya terjadilah dosa itu lagi. Nah, sebenarnya apa sih yang masuk dalam kategori dosa-dosa keuangan ya? Berarti ini untuk single ya, untuk siapapun deh gitu ya, mau single ataupun yang menikah. Oke, kalau dosa-dosa keuangan ya, macam-macam bentuknya. Ada yang FOMO, fear of missing out. Ini nggak cuma di saham ya, takut ketinggalan beli saham, tapi di apapun itulah. Jam tangan misalnya tahun kemarin, wah orang FOMO banget, padahal sekarang harganya juga terkoreksi gitu kan. Atau sepeda tahun 2020 ya kan. Benar. Pada akhirnya kalau misalnya barangnya nggak dipakai juga sampai sekarang kan sayang kan. Kalau keluar uang puluhan juta tapi gak ada timbal baliknya gitu. Yang kedua adalah nunda-nunda hutang produktif. Bayar hutang produktif. Bayar hutang produktif tuh maksudnya apa? Misalnya cicilan kartu kredit. Oke, misalnya kartu kredit kita pakai. Kartu kredit itu kan fungsinya itu untuk alat bayar, bukan alat berhutang ya. Betul. Itu bedanya. Misalnya kita pakai kartu kredit dulu mungkin untuk kita kejar poin atau misalnya dapat diskon. Iya, dapat diskon atau mileage biasanya. Tapi ya kalau tagihannya sudah keluar ya harus bayar. Tandanya kita sudah memang ada posnya ya. Tapi banyak juga nih yang malah bayarnya itu minimum ya. Jadi kadang udah kena bunga 2%. 2% sebulan, kalau setahun itu berapa loh teman-teman? Kali Itu aja 12. Yes, itu dosa-dosa keuangan. Yang ketiga itu kebanyakan self reward. Iya. Mengatasnamakan self reward padahal nggak perlu. Iya. Baru bisa bangun pagi dikit self reward. Naik gaji 3% self reward. Self rewardnya naik gajinya 3%, keluar uangnya lebih gede dari 3% gitu. Kan jadinya gak balance. Itu dosa-dosa keuangan. Nah itu juga biasanya cewek banyak ya, lagi patah hati maunya shopping ke salon, perawatan yang mahal. Tapi kalau misalnya lagi galau terus shopping terus, ada nggak impactnya gitu, ya kan? Semua hal yang diomongin Oli sih sebenarnya boleh-boleh aja ya. Boleh. Dilakuin yang Boleh. gak masalah gitu. Misalnya kayak menggunakan kartu kredit, Boleh. abis itu kita langsung tutup tagihannya. Betul. Fine. Terus kemudian self reward dalam rangka apapun itu sih. Iya. Fine. Fine. Tapi harus ada asalnya kali ya. Betul. Asal nggak apa gitu. Asal Iya. nggak lebih budget gitu kali ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita self reward, boleh nggak sih? Tadi kan Maria udah bilang ya boleh lah. Apalagi kalau cewek ya, kan penampilan itu penting. Nggak cewek nggak cowok, penampilan itu penting. Orang kan screening tuh dari first impression. Kalau memang teman-teman ngerasa misalnya dengan kita merawat diri, pakai baju yang bagus, bisa meningkatkan valuasi kita. Ya, Jadi bukan cuma saham doang nih, diri kita sendiri valuasi kita, ya kan? Bisa jadinya tuh kalau misalnya contoh kita jadi penampilan jadi lebih menarik, jadi banyak orang yang misalnya jadi mau beli barang kita. Misalnya kita jualan online, terus kita tampilnya cantik gitu ya. Kita jualan baju, jadi banyak orang yang pengen beli baju kita. Ya nggak apa-apa, gitu kan. Tapi ya harus ada takarannya, itu tadi. Harus ada takarannya, harus ada budgetingnya nggak sih? Harus kita banget. Mau melakukan misalnya tadi ya self reward atau hal-hal yang berhubungan dengan spending kita itu sebenarnya harus dibudgetin nggak sih? Harus. Berapa sih budget yang paling aman gitu agar tidak menimbulkan
dosa gitu. Padahal kan sebenarnya nih ya, kalau misalnya gaji kita 100% nih udah dikeluarin sekian, ada nih buat lifestyle, buat apa segala macam misalnya 20%. Ya udah segitu aja gitu ya. Karena kalau lebih dari itu ya jelas lah lo melakukan dosa gitu, karena lo sudah mengeluarkan lebih dari 20%. Atau seperti apa sih supaya memang semuanya aman nih, tabungan aman, investasi aman, self reward juga aman. Oke, jadi kalau misalnya hukum dasar dari financial planner pasti kan suka udah dengar ya 50, 30, 20. Kalau misalnya nggak punya cicilan 50% biaya hidup, 30%-nya misalnya buat lifestyle, 20%-nya buat investasi atau ditukar 30%-nya untuk investasi saving, 20%-nya untuk biaya happy-happy gitu ya. Tapi kalau punya cicilan gimana? Misalnya cicilannya itu cicilan aset ya, misalnya KPR atau mobil yang untuk ke kantor. 50% biaya hidup, hutangnya nggak boleh lebih dari 30% supaya nggak jadi dosa. Tapi memang rata-rata kalau KPR juga kan lihat pendapatan kita kan, nggak bisa lebih dari 30% pendapatan. Berarti 20% sisanya ini kan udah sisa nih buat investasi, asuransi, saving. Ya terus happy-happynya di mana? Ya udah, berarti di 50%-nya harus ada yang dikurangin. Si biaya hidupnya gitu. Kalau misalnya hidupnya udah mepet-mepet banget, tandanya kamu perlu pendapatan lebih lagi. Emang karena yang paling gampang adalah mengurangi pengeluaran ya. Karena kalau mendapatkan pendapatan lebih kan harus ekstra nih berpikir apa mau jualan atau kerja tambahan segala macam. Yang paling cepat adalah ya pengeluarannya harus ditekan. Itu yang paling cepat. Baru kita bisa ambil dan tahu uang buat lifestyle-nya dari situ gitu ya. Makanya jangan sampai apalagi ya dosa keuangan juga nih gara-gara wah pengen pergi liburan, akhirnya duit yang harusnya buat pos investasi atau dana darurat gak dimasukin gitu, malah dipakai untuk liburan. Itu sangat-sangat berbahaya. Apalagi kalau aku lihat waktu tahun 2020 tuh kan banyak banget orang yang gak punya dana darurat akhirnya kehit gitu. Itu hati-hati, itu juga dosa keuangan kalau kita gak punya dana darurat. Nah ini mendingan beresin dulu dana daruratnya sampai sesuai dengan sesuai dengan keperluan. Misalkan kalau single berapa sih 6 kali gaji, 3 sampai 6 kali ya. Kemudian kalau sudah menikah 12 kali, bahkan kalau bisa lebih gitu ya dari pengeluaran kita per bulan. Diberesin itu dulu baru deh ngapa-ngapain atau kayak gimana sebaiknya? Oke, jadi sebenarnya angka 3, 6, 12 itu kan di atas kertas ya, tapi tetap balik lagi ke kondisi setiap orang. Memang kalau misalnya masih single ya 3 bulan tuh udah cukup lah, 3 bulan pengeluaran. Apalagi kalau orangnya punya penghasilan tetap kayak misalnya ya penghasilan tetap lah, karyawan ada atau apapun itu. Iya, ada gaji bulanan. Kalau yang sudah menikah ya 3 sampai 6 bulan. 6 bulan tuh masih oke. Tapi kalau misalnya yang bisnis itu biasanya butuh agak panjang tuh, 8 sampai 12 bulan. Karena amit-amit kalau sampai di lockdown lagi, paling nggak ada cash nih untuk tetap jaga-jaga ya, lanjutin bisnisnya. Nah, apa duluan? Ya baiknya dana darurat duluan. Dana darurat duluan, baru jangan lompat ya, jangan lompat ke investasi. Dana darurat, oke, dana daruratnya misalnya boleh nggak 2 bulan dulu, sisa 1 bulannya sambil nih dicicil, boleh gitu. Minimal ada dulu lah 1-2 bulan gitu. Nanti selanjutnya bisa sambil dicicil dipecah ke investasi. Jadi banyak orang yang salah kaprah harus langsung loncat ke investasi. Jangan, justru dana darurat itu ya harus sendiri di rekening yang terpisah bahkan dari rekening hari-hari. Kenapa? Karena dibutuhinnya itu untuk keadaan darurat gitu. Aku sering juga nih, ini dosa finansial ya. Banyak kasus yang dana daruratnya ditaruh di instrumen investasi yang high risk, misalnya kripto atau saham. And then kalau misalnya marketnya lagi koreksi kayak sekarang, tiba-tiba sekarang kan lagi rame apa? Layoff. Layoff, betul. Marketnya lagi kayak sekarang, karena layoff, nggak punya dana darurat. Akhirnya harus jual saham atau kriptonya di harga yang nggak pernah diinginkan. Jadi nggak jadi darurat, jadi darurat butuh dana itu. Iya, darurat butuh dana. Bukan lagi dana darurat gitu. Ya ini sih, itu termasuk salah satu dosa finansial juga ya. Bukan taruh di yang safety asset atau lindung nilai, tapi malahan taruh di tempat yang cukup beresiko ya. Kalau suami istri nggak jujur soal pendapatan itu dosa juga. ini tuh kalau jawab yang kayak gini tuh aduh aku takut soalnya ini kan kubu terbelah-belah ya, tapi harusnya ya obrolin lah, coba obrolin pelan-pelan gitu. Kita udah bahas sih kemarin ya seputar istri itu menteri keuangan. Nah bicara lagi soal masalah dosa-dosa keuangan. Nah dosa-dosa yang seperti ini tuh kan kalau kita omongin iya harusnya kamu ngurangin ini, kamu lifestyle kamu
ini gampang gitu kali ya menurut mereka. Ya gue melakukan ini karena gue juga bisa menambah value gue tadi misalnya. Ya gue harus punya sepatu itu karena kalau gue ketemu klien ya harus jadi lebih bergengsi, klien lebih percaya misalnya. Tadinya nggak butuh banget mobil, harus beli mobil karena ya orang akan lebih percaya ke gue kalau gue kemana-mana trafficnya gue pakai mobil gue pribadi. Pendapatan yang nggak seberapa, beli mobilnya yang harganya luar biasa. Nah ini bisa nggak sih mengatasnamakan keinginan, itu kan sebenarnya kayak keinginan ya, ataukah kebutuhan ya I don't know untuk melakukan dosa-dosa itu gitu. Nah ini jadi itu kayak benang tipis ya antara nanti bisa dijadiin alat untuk oh ya udah beli aja barang yang dimau supaya untuk ningkatin value. Kalau dari aku pribadi, aku tuh kalau beli barang selalu pikirin berapa yang bisa aku hasilin dari barang tersebut. Contoh, beli iPhone 13. Beli iPhone 13 harganya misalnya berapa? 20 juta. At the end berarti aku dalam 1 tahun harus misalnya dapetin 10 kali dari 20 juta. Yes, baru itu aku anggap normal. Harus bisa ngasilin. Kalau misalnya nggak bisa ngasilin, lah ya udah, nggak usah. Ngapain juga ya? Kalau buat kayak gaya prestis gitu, asal prestisnya bisa membayar 20 atau berapa kali lipat dari harga handphonenya nggak masalah gitu. Nggak masalah. Itu nggak jadi dosa ya? Nggak jadi dosa, tapi harus beneran dipakai loh, rajin bikin konten loh. Kalau bisa tuh iPhone dipakai bikin konten dari pagi sampai malam. Pokoknya harus bisa ngasilin. Kalau misalnya nggak ngasilin, produktif handphonenya iya, berarti bukan aset produktif. Kan anggap aja itu cost of production ya. Kalau misalnya kita jadi content creator, kita ya anggap aja itu cost of production gitu. Handphoneku juga udah 2 tahun gak ganti karena aku menganggap handphone yang sekarang ya masih cukup gitu, masih terpakai gitu. Kalau misalnya nanti mau beli lagi misalnya yang di atas itu atau mau ganti, oh ya udah berarti harus udah punya planningnya, pendapatannya harus bisa lebih dari itu. Gitu. Kalau aku kayak gitu ya. Itu make sense sih sebenarnya untuk merapihkan cara kita membedakan mana yang butuh, mana yang hanya sekedar ingin ya, dan untuk menghindari yang namanya dosa-dosa keuangan ya. Nah, dosa keuangan apalagi yang paling biasanya sering terjadi nih di kota-kota besar yang mungkin Olive perhatikan ya? Apakah tadi ya menggunakan dana darurat misalnya, pengen beli ini itu, tapi nggak ada nih dana darurat, akhirnya dipakai gitu. Ini banyak juga sih kejadian kayak gitu. Jadi karena kepengen traveling, jalan-jalan gitu ya, udah penat banget ya, itu mengatasnamakan healing, kemudian menggunakan dana darurat gitu. Nah ini kayak gimana sih pemberlakuannya? Apakah dana darurat benar-benar hanya untuk kebutuhan darurat? Harusnya sih kebutuhan darurat ya. Tapi kemudian muncul hal-hal yang seperti stres, butuh healing segala macam, itu dibenarkan atau itu termasuk dalam dosa keuangan? Harusnya sih yang namanya dana darurat harusnya memang untuk keadaan darurat. Misalnya amit-amit tiba-tiba di PHK atau orang tua sakit atau anak sakit. Kadang kan misalnya orang tuh cuma punya asuransinya tuh rawat inap doang, rawat jalan nggak ada. Nah dana darurat nih nanti perlu, atau misalnya tiba-tiba mobil nabrak atau rumah butuh cat baru. Tapi kalau untuk liburan itu udah nggak boleh dana darurat. Kalau misalnya mau liburan ya harusnya direncanain dari jauh hari dan kalau bisa dicicil gitu. Misalnya udah mau punya planning, pengen tahun depan pergi ke mana misalnya Jepang. Oke, butuh duitnya berapa? Katakanlah misalnya contoh ya 10 juta. Oke, untuk sampai ke 10 juta berapa yang harus saya sisihkan setiap bulan taruh di reksadana pasar uang. Oke. Jadi kayak gitu caranya. Iya, bukan jadi tiba-tiba langsung darurat mau ke Jepang, nggak ada ya. Terlalu pelit sama diri sendiri juga nggak boleh juga gitu. Jadi makanya harus ada posnya, dana darurat, investasi, dan untuk playingnya. Jadi ketika kita pakai uang, misalnya lagi ada rezeki lebih. Contoh kan kalau misalnya yang kerja tuh suka ada bonus tahunan, terus juga THR lagi ada rezeki lebih. Kalau memang kita udah sisihin untuk pos investasi dan juga dana daruratnya, jadi kita nggak punya rasa bersalah kalau mau pakai uang itu misalnya untuk liburan yang lebih enak gitu, atau misalnya liburannya ke luar negeri gitu. Nah, as a personal, rasa dosa itu bisa di-screen nggak sih? Misalnya bisa bukan di-filter ya, bisa dirasain nggak sih? Kalau kita kan mengatur keuangan kan tahu ya, bagi orang-orang yang ngatur keuangan tahu nih, ya, gue sudah melakukan dosa. Nah, sebenarnya kita perlu nggak sih, atau bisa terasa nggak sih kalau misalnya gue sudah melakukan dosa? Misalnya nih balance-nya udah parah banget nih, ternyata tabungannya awal bulan segini, akhir bulan jadi segini. Nah itu berarti sudah lu sudah melakukan satu dosa gitu, sins in your finance, keuangan gitu, keuangan kamu udah melakukan dosa. Atau misalnya tiba-tiba numpuk barang-barang di kamar, nggak tahu mau diapain gitu kan, itu dosa adalah gitu.
sebenarnya bisa nggak sih dirasain, bisa nggak sih di screen? Karena ada banyak orang-orang yang dia nggak bisa men-screening itu, dia tidak tahu gitu, karena dia ngerasa kayak ya YOLO, you only live once, satu kali ya, make yourself happy, nggak tahu deh besok makan apa, bodo amat. Biasanya yang kejadian gak punya rasa berdosa itu karena dia nggak track expense-nya. Makanya track expense itu penting banget gitu. Walaupun gak mesti harus yang sampai kecil-kecil duit gope, bayar Ditulis parkir yang kayak gitu ya. Tapi paling enggak balik lagi, kamu harus punya posnya setiap bulan. Contoh misalnya duit makan segini setiap bulan, ya udah. Nah kamu track di situ, di tracking gitu kan. Kalau misalnya nanti kelihatan ya, kalau aku sih ada Excel-nya gitu. Kelihatan misalnya penghasilan aku langsung aku misalnya 1 tahun segini, tapi kok ternyata yang bisa aku saving dan investasiin misalnya cuma sekian persen. Oh berarti ini ada yang salah, berarti ada yang bocor di tengahnya. Berarti cara aku bayarnya gimana? Ya udah, yang berikutnya expense-nya misalnya buat happy-happynya dikurangin buat masuk pos investasi dan juga saving kayak gitu. Harus di tracking. Apalagi kalau aplikasi makanan ya, food-foodan itulah. Kan kita top up, pesan mana ke tracking. Digital, belanja buy gitu. Betul. Ya. Jadi tracking terhadap keuangan bisa salah satunya membantu untuk menghindari dosa-dosa keuangan. Ya? Biasanya kalau aku lihatnya pas sudah 1 tahun. Oh 1 tahun? Iya, karena kan nggak numpuk tuh dosanya. Enggak lah. Karena kan biasanya karena sudah di pos tadi, misalnya minimal yang masuk saving investasi itu 20%. Berarti di akhir tahun dari total pendapatanku semua harus yang di saving dan investasi harus 20% dong minimum. Kalau misalnya di bawah itu, oh berarti ada yang salah nih di tengah-tengah. Ya kan? Di rewind lagi, apa salahnya? Kalau misalnya salahnya misalnya apa ya, misalnya kadang kan keluarga kita we never know ya, tiba-tiba minta uang di tengah jalan yang agak besar. Ya itu kan beda cerita. Tapi kalau kesalahannya di tengah itu hal-hal yang konsumtif tuh harus hati-hati. Tapi kalau setelah di tracking ternyata saving dan investasinya bisa lebih tinggi di atas 20%, bagus banget. Berarti kan kedepannya kita bisa tinggal lanjutin lagi. Itu harus di tracking tuh penting sih. Penting sih ya, tracking income, tracking expense, belanja kemana aja larinya, dapatnya dari mana aja ya, terus keluarnya kemana aja tuh penting banget. Karena memang yang namanya dosa kan biasanya terjadi tanpa sadar. Kadang-kadang bener gak sih tanpa sadar kan? Karena tahu-tahu udah, padahal sebenarnya sih sadar sih kalau dosa belanja ya. Tapi kalau kadang-kadang ada beberapa dosa-dosa yang dilakukan tanpa sadar ya, untuk supaya mencegah itu makin besar ya tadi lakukan tracking expense. Kan banyak tuh aplikasi-aplikasi yang membantu juga ya di smartphone, atau bisa meningkatkan ability, kemampuan diri sendiri untuk bisa menambah penghasilan atau tekan pengeluarannya supaya balance-nya tetap terjaga gitu ya. Kalau misalnya kasusnya nih pengeluarannya udah dihemat-hemat gitu ya, tapi masih nggak bisa ditekan gitu, tetap defisit atau dan lain-lain, nggak bisa saving, ya berarti tandanya butuh income tambahan, cari side hustle. Iya betul, nggak ada lagi karena udah segala cara dilakukan nggak bisa nutup juga. Penghasilan tambahan adalah penghasilan tambahan. Walaupun itu harus mungkin butuh modal atau apa ya, mungkin harus dihitung lagi kayaknya ya. Tapi sebenarnya sekarang itu ya zaman tuh udah canggih banget, terutama aplikasi itu banyak banget. Banyak orang tahun 2020 yang gak tahu mau ngapain akhirnya bisa jadi content creator, selebgram, survive. Itu kan cuma masalah kemauan aja. Contohnya kayak musisi deh, kita bisa lihat kok ada musisi yang bisa sukses misalnya di aplikasi tertentu gitu. Tapi ada musisi lain yang nggak mau lihat perkembangan zaman, ya udah diem-diem aja. Akhirnya ya nggak kemana-mana hidupnya. Ya benar. Update sih itu yang paling penting ya. Ya mudah-mudahan dosa-dosa ini kita ingatkan untuk Sobat Cuan dan stop untuk berbuat dosa lagi ya. Lakukan tracking terhadap expense kamu, kemudian perbaiki segala hal yang berkaitan dengan income, pengeluaran gitu ya, supaya nanti makin oke lagi ke depan. Dan jangan lupa buat investasi juga ya, buat compete di inflation kan salah satunya adalah melalui investasi. Nanti kita akan banyak lagi ngobrol-ngobrol seru lainnya pastinya bareng Olive. Thank you banget Sobat Cuan udah gabung untuk dengerin podcast kita hari ini. Jangan lupa dengerin podcast kita lainnya juga di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap-cuan. Jangan lupa untuk nonton kita juga karena tayang juga di CNBC Indonesia TV. Terima kasih ya Sobat Cuan, kita berdua pamit ya. Sehat-sehat. Bye-bye. Bye.